Cerita inspiratif hari ini berjudul Kekuatan Diam. Diam bisa lebih bermakna daripada kata-kata. Diam memiliki kekuatan membuat orang yang tidak punya hati menjadi mencintai, dan orang yang tidak berdosa menjadi membenci. Ketenangan lebih berdaya daripada kata-kata karena ia membutuhkan usaha untuk bertahan. Ini bukan tentang menutup mulut. Ini berhubungan dengan perkataan dan perbuatan orang lain. Memikirkan mereka, menyusun jawaban, mengkritik jawaban, mencari logika dari pikiranmu dan alasan dari hatimu. Dan kemudian meyakinkan dirimu sendiri bahwa tidak menjawab itu lebih baik. Diam bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda kecerdasan dan kekuatan dari dalam. Itu adalah tanda bahwa menjawab dengan cara yang sama hanya akan membuatmu diabaikan. Belajarlah menjadi pengamat yang bisa bercermin tidak hanya dari kesalahannya, tetapi juga dari kesalahan orang lain. Ada pepatah yang mengatakan bahwa diam itu emas. Tetapi bukan berarti diam karena kita tidak tahu atau diam karena kita seolah-olah ingin tidak peduli. Tetapi diam karena kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ketika sahabat kita atau teman yang kita berbicara, segala tindak tanduknya sudah di luar nalar kita. Ketika kita menasihati sudah tidak mempan lagi, memberi masukan juga tidak berguna lagi. Ya, ketika kata tidak lagi bermakna, lebih baik diam. Diam itu dapat dikatakan sebagai puncak tertinggi. Mengapa? Karena ketika kita berdoa dengan Tuhan, memohon pada Tuhan, ada kalanya kita tidak berbicara dalam kata-kata lagi, tapi dalam keheningan, dalam diam, dalam suatu kontemplasi. Yang berbicara adalah hati, bukan mulut kita atau mungkin pikiran kita. Diamnya orang dapat disimbolkan dengan peribahasa air beriak tanda tak dalam, atau air yang diam itu biasanya diam-diam menghanyutkan. Artinya apa? Kadang orang yang diam itu menyimpan berjuta pikiran, strategi atau jawaban atau tindakan, atau logikanya berjalan untuk melakukan apapun. Sehingga mungkin lebih baik dia menyimpan perkataannya untuk hal-hal penting dan bukan untuk hal-hal yang tidak penting. Ketika seseorang tidak tahu apa-apa tentang lingkungan sekitarnya, tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan, daripada dia salah mengambil keputusan, lebih baik diam. Diam bukan berarti tidak peduli, tetapi menyusun rencana. What should I do? Apa yang seharusnya aku lakukan untuk menghadapi situasi ini? Kadangkala diam bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda kecerdasan dan kekuatan dari dalam. Diam itu sungguh-sungguh merupakan aksi yang sangat luar biasa, apalagi dibanding ketika kita melihat ada seseorang yang berdoa. Meditasi tidak teriak-teriak, meditasi tidak memecah keributan, menyebabkan orang lain terganggu, tidak. Meditasi adalah komunikasi, dialog dia dengan Tuhan, di mana Tuhan hanya bisa ditemukan dalam ketenangan, bukan dalam hingar-bingar atau dalam kesibukan. Tuhan hanya bisa temukan dalam suasana yang sepi, diam. Apakah kita masih terpikir untuk menggunakan logika atau kata-kata untuk bertemu dengan Tuhan? Kadang diam adalah bahasa yang sangat luar biasa. Tetapi mendiamkan itu bukan hal yang baik. Mendiamkan berbeda dengan diam dalam doa. Kalau kita mendiamkan orang, berarti kita kadang penuh dengan kebencian, kadang kita capek, tetapi sebaiknya jangan melakukan itu. Baik teman-teman, para pendengar Big SS, dalam refleksi yang singkat ini, saya ingin mengundang kita semua agar kita mengambil jarak dengan dunia ini untuk hening dan diam. Untuk hening, untuk berbicara dengan Tuhan, untuk berbicara dengan sesama. Kadang-kala bahasa diam itu bahasa yang luar biasa, karena yang berbicara adalah hati. Ketika kita diam, yang berbicara adalah pikiran kita, hati kita,
kita melihat, kita mengamati, kita dapat bertindak apa sih yang akan terjadi. Itu juga terjadi dalam dunia militer atau mereka yang sedang menjaga presiden ketika presiden dalam kunjungan tertentu. Para petugas itu diam. Mengapa? Ketika dia diam, dia menyimpan segala energinya untuk fokus terhadap sesuatu. Ketika seseorang banyak bicara, maka fokusnya ambiar, fokusnya hilang. Sehingga dia kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Marilah kita sekarang berusaha mengambil waktu untuk sedikit diam. Kita fokus, sehingga segala energi kita terkumpul untuk satu tujuan, yaitu bagaimana kita hidup bahagia. Tidak hanya memikirkan orang lain, tetapi bagaimana memikirkan kebahagiaan kita sendiri. Terima kasih para pendengar.